Coba kamu ambil dompetmu sekarang. Keluarkan selembar uang Rp100.000 atau mungkin uang $100 jika kamu punya. Perhatikan baik-baik kertas tersebut. Pegang teksturnya, cium baunya. Apa yang sebenarnya membuat kertas kecil berserat kapas itu begitu berharga? Mengapa kamu rela bangun jam 6 pagi, menembus kemacetan, dimarahi bos, dan bekerja banting tulang 8 jam sehari hanya untuk mengumpulkan kertas-kertas tersebut? Jawabannya mungkin akan membuatmu merinding. Kertas itu sebenarnya tidak memiliki nilai apapun. Nol besar. Ia berharga hanya karena kita semua setuju untuk mempercayainya. Uang fiat yang kita gunakan saat ini murni berdiri di atas fondasi kepercayaan, ilusi massal, dan janji pemerintah. Tapi gimana ya jadinya kalau besok pagi seluruh kepercayaan itu hancur dalam hitungan detik? Bayangkan sebuah skenario di tahun 2027. Kamu terbangun, mengambil smartphone-mu untuk mengecek saldo di aplikasi mobile banking. Bukannya angka puluhan juta yang biasa kamu lihat, layarmu hanya menunjukkan pesan error berwarna merah. Sistem dihapuskan, saldo tidak tersedia. Kamu panik, berlari ke jalan, dan menemukan tetanggamu sedang menangis histeris di depan mesin ATM yang layarnya hancur berantakan. Selamat datang di Gimana Ya? Hari ini kita akan membedah skenario kiamat paling realistis dan paling menakutkan bagi umat manusia modern. Kiamat finansial. Apa yang akan terjadi pada kehidupan kita, makanan kita, dan nyawa kita jika sistem uang kertas dan seluruh bank di dunia dihapuskan sepenuhnya tanpa sisa? Siapkan mentalmu, karena kita akan masuk ke dalam era kegelapan baru. Skenario ini tidak dimulai dengan ledakan bom atau hantaman meteor, melainkan dari sebuah konferensi pers darurat yang disiarkan serentak di seluruh televisi dunia. Para pemimpin negara dan bank sentral global mengumumkan bahwa karena krisis utang yang tak terkendali dan peretasan masif pada sistem perbankan global, seluruh uang fiat, baik fisik maupun digital, dinyatakan tidak berlaku lagi. Uang kertas di dompetmu resmi menjadi sampah yang bahkan tidak layak untuk dijadikan tisu toilet. Di jam pertama setelah pengumuman itu, kekacauan instan meledak di jalanan. Jutaan orang berbondong-bondong mendatangi kantor cabang bank, menggedor pintu kaca, menuntut uang mereka kembali. Tapi bank sudah dikunci rapat dan dijaga oleh militer. Di Jakarta, Tokyo, New York, hingga London, kepanikan massal terjadi. Transaksi digital terhenti. Kartu kredit dan debit ditolak di semua mesin EDC. Saham-saham perusahaan raksasa, obligasi, dan reksadana menguap menjadi udara kosong. Miliarder yang kemarin malam tidur dengan kekayaan triliunan rupiah di rekening mereka, pagi ini terbangun dengan status sosial yang sama persis dengan gelandangan di pinggir jalan. Sama-sama tidak punya daya beli. Kekayaan kini tidak lagi diukur dari seberapa banyak angka di layar komputermu, melainkan dari seberapa banyak beras dan air bersih yang ada di lemarimu. Memasuki hari ketiga, dampak mengerikan dari hilangnya sistem uang mulai mencekik leher peradaban. Dunia modern adalah mesin raksasa yang digerakkan oleh satu pelumas, uang. Ketika pelumas itu hilang, mesinnya hancur berantakan. Bayangkan rantai pasokan logistik. Truk pengantar makanan, kapal kargo pembawa gandum, hingga petani di desa. Semuanya berhenti bekerja. Mengapa mereka harus mengirim makanan jika mereka tidak dibayar? Mengapa pemilik pom bensin harus memberikan bensinnya secara gratis kepada sopir truk pengantar barang? Akibatnya, dalam waktu kurang dari 72 jam, rak-rak supermarket di seluruh kota besar di dunia kosong melompong. Manusia adalah makhluk yang beradab saat perutnya kenyang. Namun, ketika anak-anak mereka mulai menangis kelaparan, hukum rimba mengambil alih.
penjarahan merajalela. Apotik, toko kelontong, dan gudang makanan dibobol oleh massa yang putus asa. Tanpa adanya institusi keuangan untuk membayar gaji polisi dan militer, aparat keamanan pun banyak yang melakukan desersi, pulang ke rumah untuk melindungi keluarga mereka sendiri. Hukum dan ketertiban runtuh. Kota-kota metropolitan berubah menjadi zona perang, di mana hukum yang berlaku hanyalah hukum yang terkuat. Kamu tidak bisa lagi membeli keamanan. 1 minggu berlalu. Kepanikan awal mulai mereda, digantikan oleh realita pahit untuk bertahan hidup. Manusia dipaksa kembali ke sistem ekonomi paling purba, sistem barter. Uang kertas benar-benar berakhir menjadi sampah yang menumpuk di pinggir jalan. Kadang dibakar oleh warga di dalam tong besi hanya untuk menghangatkan badan di malam hari. Lalu, apa yang menjadi uang baru di era ini? Jawabannya adalah barang-barang yang memiliki nilai utilitas atau kegunaan langsung. Baterai, obat-obatan generik, antibiotik, filter air, makanan kaleng, dan garam menjadi komoditas paling berharga di dunia. Emas dan perak mungkin akan kembali mendapatkan status sejarahnya sebagai alat tukar. Tetapi di fase kelaparan ekstrim, seseorang mungkin rela menukar 1 batang emas murni hanya demi 1 karung beras atau sebotol insulin. Disinilah struktur sosial berbalik total. Mereka yang sebelumnya bekerja di sektor kerah putih, seperti analis keuangan, manajer marketing, atau influencer media sosial, tiba-tiba mendapati bahwa skill mereka sama sekali tidak berharga di dunia yang baru ini. Sebaliknya, mereka yang memiliki keahlian praktis akan menjadi sultan baru. Petani yang tahu cara bercocok tanam tanpa pupuk kimia, dokter yang bisa merawat luka, tukang kayu, dan pandai besi akan memegang kendali ekonomi. Keterampilan tanganmu adalah mata uang terkuatmu. Namun, jangan berpikir pemerintah akan diam saja, membiarkan kekacauan ini terjadi selamanya. Setelah beberapa bulan keruntuhan ekonomi bayangan, di tahun 2027, pemerintah global yang tersisa akan meluncurkan solusi darurat mereka. Mereka tidak akan mengembalikan uang kertas. Mereka akan memperkenalkan sistem ransum digital berbasis identitas. Ini adalah mimpi buruk distopia yang sesungguhnya. Kamu tidak lagi mendapatkan gaji, melainkan poin bertahan hidup yang diisikan langsung ke chip ID digital atau pemindai biometrik di matamu. Sistem ini mengontrol penuh hidupmu. Poin ini tidak bisa ditabung, tidak bisa diwariskan, dan hanya bisa digunakan untuk menebus makanan, air, atau energi harianmu di pusat distribusi yang dijaga ketat oleh militer. Dan yang paling mengerikan, poin ini terikat dengan sistem kredit sosial. Jika kamu memprotes kebijakan, melanggar jam malam, atau berbicara buruk tentang sistem yang baru, sistem komputer AI akan secara otomatis memotong poinmu. Hukuman di era ini bukan lagi penjara, melainkan membuatmu tidak bisa membeli makanan esok hari. Manusia kehilangan seluruh privasi dan kebebasan finansialnya. Kita beralih dari perbudakan uang kertas menuju perbudakan digital yang 100% absolut. Kembali ke dunia nyata. Walaupun skenario tadi terdengar seperti film fiksi ilmiah, kerentanan sistem ekonomi global kita adalah fakta yang nyata. Uang kertas yang ada di dompetmu, angka-angka digital di rekening bankmu, semuanya hanyalah sebuah sistem kepercayaan yang sangat rapuh. Sejarah telah berulang kali membuktikan melalui kejadian hiperinflasi di Zimbabwe, Venezuela, hingga krisis tahun 1998 bahwa uang bisa kehilangan nilainya dalam sekejap mata. Jadi, pertanyaan terpentingnya adalah, apakah kamu sudah siap? Jika sistem perbankan global runtuh besok pagi, apakah kamu memiliki keahlian praktis yang bisa ditukarkan untuk bertahan hidup? Mulailah berinvestasi, bukan hanya pada angka di layar,
tapi pada aset nyata, pengetahuan, dan keterampilan yang tidak bisa diretas atau dihapus oleh siapapun. Kira-kira barang apa yang bakal jadi mata uang paling mahal menurutmu kalau skenario ini benar-benar terjadi? Tulis di kolom komentar, mari kita diskusi serius di bawah. Jangan lupa klik like kalau video ini bikin kamu merinding, share ke teman-temanmu biar mereka juga melek finansial, dan pastikan klik subscribe channel Gimana Ya, biar kita bisa terus membongkar rahasia dunia setiap minggunya. Tetap waspada dan stay curious.